kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual melalui pengaplikasian 8 fungsi keluarga. Ini merupakan satu sunatullah diberikan kepada kita. Untuk menghindari hal tersebut, alhamdulillah pada hari ini sudah banyak kaum hawa yang hadir, yaitu siswi SMA Negeri 1 Bendul. Contohlah Public Figure, contoh. Banyak selebritis, banyak pejabat-pejabat yang terjadi tindak kekerasan, KDRT. Sebelum kalian melangkah lebih jauh ke depan, maka diberilah satu masukan, pengetahuan yang bermanfaat untuk ke depan, untuk membimbing dan menjalankan daripada kehidupan di saat Anda setelah selesai pendidikan tingkat SMA. Pengetahuan ini nanti disosialisasi calon legislatif. Maka ini bukan non muslim itu maksudnya. Itu adalah hak Islamnya. Itulah Islam sebenarnya. Andaikan perempuan itu lebih menonjol, laki-laki itu lebih rendah, maka laki-laki itu tidak menggunakan kodratnya sendiri. Maka haknya itu diambil oleh perempuan. Dalam hal ini hubungan secara hablum minallah dengan hablum minallah ada perbedaannya. Maka dalam hal ini kita perlu nantinya akan diberikan satu hak perempuan, karena yang menjadi yang dilakukan dengan gerakan sikula Gedanyo yang dilakukan oleh forum TV Pika Ormawa Himadistra Universitas Kebumen, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi kami buka. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami meminta sajikan kepada penghulu alam yang ini besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Seperti kata Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bendul tadi, jika kita tidak kenal maka kita harus, kalau bahasa kami, makanya kita harus saling kenal. Sebelum itu kata-kata penghormatan kami yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bendul beserta Dewan Guru dan serta jajarannya. Kemudian yang kami hormati kepada pengurus Sikula Gedanyo yang berada di Kampung Menasah Group. Yang kami hormati kepada Ketua Tim PPK Ormawa Himadistra yang telah sama-sama kita lihat bernama Lili Sartika. Beliau merupakan Ketua Tim PPK Ormawa Himadistra yang di Kampung Menasah Group. Kekerasan seksual pada hari ini. Terus berapa sih? Tiga apa? Tiga berarti kenal semua sih ya? Oke. Kenal lagi mana sih? Oke, lanjut. Next ha? Baik. Oke. Apa itu Sikula Gedanyo? Kalian tahu nggak sih apa itu Sikula Gedanyo? Belum tahu. Sikula Gedanyo adalah sekolah perempuan transforma yang terdiri dari 20 orang pengurus. Salah ketik tadi, harusnya 20.
Tertulis itu 17 ya. Dan sekolah Getayam juga memiliki dua peran, yaitu sebagai pelopor dan pelopor. Pelopor adalah orang yang menyeluruh terkait saya education 8 fungsi keluarga. Pelopor adalah orang yang melaporkan suatu kejadian terkait permasalahan perempuan dan anak. Apa itu sex education? Sex education adalah pengetahuan umum mengenai fungsi tubuh, memahami norma dan etika sosial, serta konsekuensi dari setiap perbuatannya. Salah satu tujuannya adalah sebagai upaya untuk menurunkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Mengapa perlu sex education? Hafal ya. Hafalan tidak tulis. Lupa ya. Oke, 1. Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan. 2. Korban pelecehan dan kekerasan seksual masih dianggap aib. 3. Mindset sex education yang masih tabu. 4. Mencegah dan meminimalisir kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Oke? Apa itu 8 fungsi keluarga? Pertama, fungsi agama. Contoh dari fungsi agama yaitu mengajarkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Kedua, fungsi sosial budaya. Contoh dari fungsi ini mengajarkan nilai pergaulan dalam masyarakat. Fungsi cinta kasih. Contohnya memberi kasih sayang terhadap keluarga dan anak. Fungsi perlindungan. Contoh keluarga sebagai pembawa rasa aman dan nyaman. Selanjutnya, fungsi reproduksi. Contohnya mengajarkan edukasi seksual kepada anak. Kemudian fungsi ekonomi. Contohnya sebagai tempat untuk memperoleh kebutuhan primer dan kebutuhan materi lainnya. Oke, selanjutnya fungsi sosialisasi dan pendidikan. Contohnya tempat mengembangkan pembelajaran dan bersosialisasi. Dan yang terakhir, fungsi pembinaan lingkungan. Contohnya membina lingkungan masyarakat alam sekitar. Oke, apa itu pelecehan dan kekerasan seksual? Pelecehan contohnya pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Kata kuncinya setelah itu baru ke ibu PKK, kemudian ke Gresik bersama lembaga adat kampung. Apabila Gresik dan lembaga adat kampung tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat kita laporkan ke Dinas DPMG 4 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya udah lapor ke Susi ataupun ke Dena ataupun pada pengurus, dia nanti akan bilang dulu ke ketuanya. Ada ketuanya namanya Fitrianis. Jadi ketua dari sekolah perempuan atau sekolah nanti akan dirumbukan dengan ibu PKK kecil bersama lembaga adat. Misalnya kasusnya itu terjadi di Menasah Tengah, bukan Menasah Krum. Jadi gimana nih Pak Geci ada yang minta tolong pada kami, nanti Pak Geci bisa bantu, nanti laporkan ke Pak Geci di Gapung Menasah Tengah misalnya. Nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan secara adat Gapung, kita bisa minta bantuan ke Dinas DPMGP 4 di Sukamakmu. Kita hubungin di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada Ibu Masito yang menangani hal tersebut, ibu itu. Oke, selanjutnya Mel. Habis ya? Oke. Jargon dulu. Kakak mungkin boleh tolong pintunya ditutup. Gimana kabarnya? Sehat? Udah makan? Belum. Kenapa? Puasa?
pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual bersama Sekolah Getanyo. Sebelumnya ini yang hadir di aula ini dari kelas berapa aja? Keluar larut malam. Berarti kalau dia keluarnya pagi nggak apa-apa, terus diperkosa. Kalau di samping Reza siapa namanya? Musliadi. Menurut Musliadi gimana terkait kasus tersebut? Perempuan juga yang salah. Oh, patriarki orang ini. Kenapa perempuan yang salah? Oh, sama. Nah, ini yang cowok itu tidak ditemani oleh mahramnya dan tiba-tiba pergi ke tempat yang memang di perkotaan ataupun di tempat yang sepi. Satu, sudut pandang kesalahan. Yang kedua, laki-laki mau dia keluar larut malam kan, mau subuh, mau siang, mau sore, ngapain ada perkosaan orang? Salah dua-duanya. Tadi siapa yang bilang laki-laki? Gak apa-apa, laki-laki selalu benar ya. Selanjutnya yang tiba-tiba memukul ibu kalian, suka memukul, suka membentak misalnya. Nanti misalnya terjadi broken home. Jadi anak-anak yang broken home misalnya nanti ke depan dia akan mengalami trauma, ataupun nanti ke dalam rumah tangganya, adapun dia juga bisa trauma untuk menikah, ataupun dia nanti akan kebiasaan menjawab pertanyaan dari kakak. Pertama saya akan menjelaskan pelecehan seksual di ranah sekolah. Di ranah sekolah bisa terjadi pelecehan seksual seperti yang cowok-cowok mencoke atau memegang alat vital dari perempuan dengan alasan tidak sengaja. Kalau di lingkungan, misalnya di tempat ngaji gitu kan, tempat ngaji, misalkan guru gitu, guru ngaji, guru ustadz ngaji tidak sengaja, beralasan tidak sengaja atau beralasan lain untuk memegang atau mengatakan yang tidak baik untuk anak ngajinya. Contohnya seperti pas misalkan di tempat ngaji kan ada bahas kitab-kitab gitu. Di kitab-kitab itu pastilah berbicara tentang seksual tersebut gitu. Nanti misalkan dipraktekkan gitu atau memegang gitu. Itu contohnya. Kalau di rumah rentan terjadi pelecehan seksual itu dari ayah terhadap anak. Contohnya seperti kasus yang kemarin yang masuk berita, anak 7 tahun diperkosa oleh ayah kandung sendiri dengan alasan ayah kandungnya nafsu melihat anaknya mandi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kedua